Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kita boleh berjumpa dalam kesempatan hari ini dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya teman-teman, kita sudah membahas minggu yang lalu, kita sudah memulai materi kita dengan satu pembahasan, satu topik utama yaitu manusia dewasa, yang dimana minggu lalu kita sudah berbicara mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat, di mana kita memulai berbicara mengenai kedewasaan. Dan secara sepintas di dalam topik kita minggu lalu kita sudah berbicara, saya sudah menyampaikan di dalam video saya yang pertama itu bagaimana secara sepintas ciri-ciri seorang yang dewasa, di mana di situ seorang yang dewasa memiliki rasa tanggung jawab, ya. Kemudian seorang dewasa memiliki kejujuran. Orang dewasa juga hidupnya tidak egois, tapi mau memperhatikan dan terarah kepada orang lain, serta seorang yang dewasa memiliki hikmat di dalam dia menjalani kehidupannya serta kebijaksanaan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik lagi. Masih dalam topik besar, ya, tema besar kita manusia dewasa. Hari ini kita berbicara mengenai bagaimana bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Ya, berbicara mengenai topik ini, tentu kita memikirkan bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, ternyata saudara-saudara, ada kedewasaan yang tidak benar. Nah, seperti apa itu kedewasaan yang benar? Bagaimana itu sehingga dengan demikian kita bisa akhirnya mengetahui, oh rupanya ini dewasa yang tidak benar, karena ada ukuran dewasa yang benar itu seperti ini. Mau tahu bagaimana? Mari kita sama-sama belajar. Ya, baik teman-teman, saya akan mengajak kita melihat mengenai topik ini, ya. Ada 6 aspek secara pandangan ilmu psikologi mengenai perkembangan kedewasaan manusia atau mengenai manusia dewasa. Nah, tapi sebelum itu kita melihat 6 aspek tersebut, ya. Pasti kita pernah mendengar sebuah quotes atau kata bijak atau kata mutiara atau apalah itu, yang kalimatnya berbicara seperti ini, bahwa menjadi tua itu adalah suatu kepastian, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Nah teman-teman, berdasarkan quotes ini kita akan melihat, ya, secara lebih jauh kita belajar bagaimana itu kedewasaan yang benar. 6 aspek daripada ilmu psikologi mengenai perkembangan kedewasaan, yaitu yang pertama, situ berbicara mengenai aspek fisik atau aspek jasmani. Yang kedua, berbicara mengenai aspek intelektual, ya, pola pikir. Yang ketiga adalah aspek emosi. Keempat, itu adalah aspek sosial. Kelima, aspek moral dan aspek spiritual. Serta yang keenam itu adalah aspek identitas diri. Nah teman-teman, inilah keenam aspek yang dimana berdasarkan pandangan ilmu psikologi, dari keenam aspek ini dapat diukur, ya, mengenai kedewasaan seseorang, kedewasaan manusia. Nah, seperti apa keenam aspek tersebut dan bagaimana ciri-ciri dari keenam aspek tersebut sehingga kita bisa menilai orang ini dewasa, orang itu tidak dewasa. Sekaligus nanti ketika kita membahas ini, ya, teman-teman bisa memperhatikan, bisa melihat dari aspek-aspek ini, oh rupanya saya sudah termasuk kategori dewasa, oh rupanya saya belum dewasa. Bisa diukur dari keenam aspek tersebut. Mau tahu? Mari kita bersama-sama belajar. Oke, yang pertama kita berbicara mengenai bagaimana pandangan psikologi tentang kedewasaan manusia dari aspek fisik atau jasmani. Ini berbicara mengenai perkembangan tubuh seseorang manusia yang bertambah besar, ya, bertambah lebar, gitu,
bertambah tinggi, dan seterusnya. Nah, secara aspek fisik dapat dilihat ciri-ciri kedewasaan secara fisik. Itu yang pertama adalah seseorang dia bisa menerima dirinya apa adanya, ya. Di dalam diri kita, tubuh kita yang Tuhan ciptakan, dari kita mulai lahir sampai kita menjadi seorang yang besar, ya, dalam pertumbuhan itu. Nah, coba kita perhatikan bagaimana masing-masing kita, apakah kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya. Memang ada sebuah istilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, menyatakan bahwa manusia itu punya kelemahan, manusia punya kekurangan, termasuk berbicara mengenai kondisi tubuh yang kurang normal atau bisa dikatakan dengan cacat di bagian tubuhnya. Nah, bagaimana seseorang menerima dirinya ketika ada yang kurang normal diperhatikan dari diri saya dibandingkan dengan orang lain? Saya melihat orang lain sempurna, saya tidak sempurna. Namun saya bisa menerima diri saya apa adanya, ya, dengan suatu prinsip bahwa diri saya, tubuh saya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Maka ini adalah ciri yang pertama daripada kedewasaan fisik, aspek fisik, dapat menerima dirinya apa adanya. Yang kedua, dapat menempatkan persoalan seks pada tempatnya yang wajar, ya. Ketika berbicara mengenai masalah seksual, nah, seorang yang dewasa bisa menempatkan persoalan itu di tempat-tempatnya dalam proporsi yang wajar, ya. Nah, itu seorang yang dewasa. Kalau ketika berbicara mengenai seks, ya, masih ketawa-ketawa sini, berbicara sedikit-sedikit pelajaran biologi, misalnya di SMA, ya, guru menjelaskan mengenai kelamin laki-laki, menjelaskan mengenai kelamin perempuan, yang di belakang diketahui, ketawa-ketawa seperti itu. Nah, itu tanda-tandanya berarti ini masih belum dewasa, ya, masih anak-anak, masih merasa lucu ketika guru menjelaskan sesuatu hal dalam konteks pelajaran, ya. Mungkin dia memiliki pikiran-pikiran yang lain, ya. Tapi seorang yang dewasa, dia tak dapat menempatkan pada konteksnya. Pembahasan itu berbicara mengenai apa? Konteks pembicaraan ini mengenai apa, ya. Khususnya ketika berbicara mengenai hal-hal yang seksual. Dapat menempatkan itu pada tempat-tempatnya yang wajar. Nah, yang ketiga, aspek dewasa fisik memiliki ciri yaitu dapat memilih makanan yang bergizi, ya, untuk kesehatannya. Jadi seorang yang dewasa secara fisik tentu dia dapat mengatur bagaimana pola makannya yang baik. Ini makanan yang bergizi, ini makanan yang baik untuk kesehatannya, untuk dirinya. Oh, ini tidak cocok dengan kesehatan saya, ya, karena mungkin saya punya sesuatu hal yang saya tidak bisa makan itu. Nah, maka tentu bisa mengatur dengan baik, ya. Dapat memilih makanan yang memenuhi persyaratan untuk gizinya. Dan yang keempat, ciri-ciri dewasa fisik adalah memiliki keseimbangan atau dapat mengatur waktu, ya, dapat memanage waktunya. Kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk beristirahat, kapan waktu untuk bisa enjoy sebentar refreshing dengan main game, kapan waktu jalan-jalan, kapan waktu ngobrol, dan seterusnya. Dapat mengatur waktu-waktu di dalam aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatannya tiap hari dengan baik. Nah, inilah beberapa ciri kedewasaan dalam aspek secara fisik atau jasmani. Nah, bagaimana dengan teman-teman, ya? Coba kita lihat diri kita. Apakah saya sudah memenuhi persyaratan dewasa dalam aspek fisik? Baik, teman-teman. Kita lanjut kepada yang berikut. Yang kedua, teman-teman, aspek kedewasaan dalam sudut pandang psikologi
berbicara tentang dewasa secara intelektual, ya, pola pikir, yaitu bagaimana mempergunakan uh, pola pikir intelektual yang dimiliki untuk dia bisa menghadapi berbagai hal, mengambil keputusan dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Ada beberapa ciri kedewasaan secara intelektual. Yang pertama, orang yang dewasa secara intelektual dalam pola pikir, dia dalam kehidupannya dipimpin dengan pertimbangan akal yang baik, ya, dipimpin oleh akal sehat, dipimpin oleh logika berpikir yang benar, sehingga dia tidak mudah disesatkan oleh pola pikir yang salah yang mungkin dibawa oleh orang lain yang ingin masuk dan mempengaruhi pikirannya. Orang yang dewasa secara intelektual tidak mudah disesatkan dengan pola pikir yang tidak benar. Karena apa? Dirinya sudah membangun pola pikir dengan logika berpikir, akal sehat, pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar, sehingga itu bisa mengarahkan kehidupannya dengan baik dan dalam kedewasaan yang benar. Yang kedua, orang yang dewasa secara intelektual memiliki ketekunan, ya, tekun dalam belajar, tekun dalam mengerjakan sesuatu, tekun dalam bekerja, ya, dan seterusnya. Memiliki ketekunan yang baik, ketenangan di dalam dia boleh melakukan, ya, berbagai hal di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ciri dewasa secara intelektual adalah hidup dalam dunia yang real, ya. Dia tahu dia hidup dalam dunia ini, dia harus menghadapi berbagai macam kenyataan. Kenyataan hidup ini tidak selamanya enak-enak saja. Akan ada banyak hal yang tidak enak. Ada banyak masalah datang silih berganti yang harus dihadapi, dan itu dia sadar. Sehingga kalau merunut kembali yang pertama, dia sudah membuat berbagai macam pertimbangan pemikiran yang baik dan benar ketika menghadapi satu persoalan ini, ketika menghadapi masalah ini, dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan tekun. Ya, dia tidak menghindari masalah yang ada. Karena menghindari masalah bukanlah solusi yang terbaik, tapi solusi yang nyata, yang terbaik dalam dunia yang nyata ini adalah bagaimana menghadapi masalah dengan ketenangan, ya. Jadi dia hidup dalam dunia realitas ini. Yang keempat, ciri-ciri dewasa secara fisik adalah seseorang dapat melihat jauh ke depan, ya, melihat masa depan. Nah, teman-teman jangan salah, ini bukan meramal masa depan, tetapi dia bisa melihat seperti apa nanti dia ke depan, yaitu dari bagaimana dia hari ini, ya. Ketika dia ingin, misalnya kamu ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi wakil rakyat, bahkan ingin menjadi presiden dan seterusnya, berbagai macam cita-cita yang tinggi. Nah, maka orang yang dewasa secara intelektual, dia sudah memikirkan dari hari ini seperti apa dia jadi di masa yang akan datang. Maka kalau dia punya cita-cita yang tinggi, dia juga akan belajar dengan tekun di hari ini, ya. Nah, itu namanya dia bisa melihat di masa depan. Itu dia sudah berjuang, berusaha mulai hari ini dengan sekuat tenaga, dengan ketekunan. Maka di masa yang akan datang dia bisa berjumpa dengan keberhasilan dan kesuksesan. Yang kelima, ciri-ciri dewasa secara intelektual adalah orang ini bisa mengambil, ya, sebuah manfaat atau hikmah daripada kegagalan hidup yang dia alami. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, hidup realita kita tidak selamanya berhasil, tidak selalu hal yang enak, tapi ada banyak persoalan yang akan kita hadapi, mulai dari anak-anak sampai kita orang dewasa. Maka orang yang dewasa secara intelektual, dari peristiwa kehidupan dia, ya, dia bisa mengambil banyak hikmah dari situ, khususnya dari kegagalan, ya. Karena sejatinya tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Maka setiap kegagalan itu adalah awal daripada keberhasilan. Yang keenam, orang yang dewasa secara intelektual, ciri-cirinya adalah rajin dan mau berusaha.
ya. Dia mau bekerja keras, dia menghilangkan, meninggalkan, membuang segala kemalasan, karena dia tahu hidup ini adalah perjuangan. Orang yang tidak mau berjuang pasti akan kalah. Maka dia harus berjuang dengan kerajinan, dengan ketekunan, dengan usaha keras, supaya dia bisa menjadi pemenang. Dan terakhir, ciri yang ketujuh dalam aspek intelektual, kedewasaan intelektual adalah memiliki inisiatif. Dia tidak tipe orang yang mau hanya bermalas-malasan, bertopang dagu, dia menunggu datang kapan datang berkat, kapan datang berhasil, dan gitu ya. Ketika ujian dia hanya menantikan kapan datang kunci jawaban, kapan dia panggil temannya balik. Tidak, tapi dia memiliki inisiatif untuk dia mau mulai dalam bekerja. Dia mau menjemput bola, ya. Keberhasilan itu akan datang ketika saya berlari menuju kepada keberhasilan itu. Tapi ketika saya menunggu keberhasilan itu tidak akan datang, karena keberhasilan itu dia di depan, ya, dan dia berlari. Maka kita harus lebih cepat untuk mengejar keberhasilan itu, ya. Maka memiliki inisiatif. Dalam pola pikirnya banyak hal yang dipikirkan, yang dipertimbangkan. Maka timbullah ide-ide brilian. Banyak tokoh-tokoh, para ilmuwan, para penemu yang menjadi penemu-penemu terbaik di dunia ini. Katakanlah Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, ya, Copernicus, ya, dan juga banyak lagi. Kalian lebih tahu lah, ya. Bagaimana mereka bisa menjadi penemu? Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang sukses? Mereka adalah orang-orang yang punya inisiatif, punya ide-ide brilian yang diwujudkan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak penuhi pikiran mereka dengan berbagai macam inisiatif dan ide yang tidak dikeluarkan. Tapi semua ide itu, yang brilian itu, mereka inisiasi untuk dikeluarkan. Dan dari sekian banyak ide, banyak juga gagal. Tetapi dari sekian kegagalan itu, ada keberhasilan yang mengguncang dunia. Dan akhirnya kita kenal Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu yang kita boleh pakai untuk menerangi kehidupan kita. Munculnya telepon kita dari Alexander Graham Bell yang menjadi penemu telepon yang pertama, dan seterusnya. Nah, ini ciri-ciri dewasa secara intelektualitas. Di mana posisi kita? Apakah dari ciri-ciri ini kita ada di dalamnya? Wah, puji Tuhan, berarti kamu termasuk orang yang sudah dewasa. Tapi kalau belum, maka mari kita berjuang dalam pertumbuhan kita akan berproses menjadi orang dewasa. Baik teman-teman, kita lihat aspek yang berikut ini. Nah, baik teman-teman, yang ketiga, yaitu kedewasaan dari sudut pandang psikologi, dari aspek emosi. Jadi kedewasaan secara emosi. Di sini berbicara mengenai bagaimana seseorang dapat mengungkapkan perasaannya yang tepat, ya, pada situasi yang tepat, dalam waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Itulah kedewasaan emosi. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, sambil kita belajar, sambil juga kita mengevaluasi, apakah saya sudah termasuk ciri-ciri orang yang punya dewasa secara emosi. Apa saja ciri-ciri kedewasaan secara emosi? Yang pertama, orang yang dewasa secara emosi, dia dapat mengontrol emosinya, ya. Nah, teman-teman, emosi berbicara mengenai apa? Nah, mungkin dalam pikiran kita emosi ini kita berbicara emosi, kamu itu emosi, ya. Mungkin kita berpikir emosi itu marah. Tapi teman-teman, ternyata emosi itu bukan berbicara mengenai kamu marah. Maka sering kali dibilang orang ini emosian, ya. Identik dengan orang yang suka marah dibilang orang emosian. Tapi teman, ternyata emosi itu berbicara mengenai perasaan. Jadi ketika saya merasa sedih, itu juga berbicara mengenai emosi saya. Saya sedang sedih. Ketika saya sedang senang, saya sedang gembira, itu juga berbicara mengenai emosi. Saya sedang bersuka cita, saya sedang bergembira. Dan ketika saya sedang marah, ya, karena tindakan orang lain, itu berbicara juga mengenai emosi. Saya sedang perasaan sedang
marah. Jadi teman-teman, ya, emosi itu berbicara mengenai perasaan dan tidak terbatas hanya kepada rasa marah saja. Maka seorang yang dewasa secara emosi, ketika berbicara ini, ciri-cirinya adalah dia bisa mengontrol emosinya. Ya, dia bisa marah dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, tidak marah-marah sembarangan. Di rumah marah, sampai sekolah pun akhirnya teman-teman yang tidak tahu apapun kena marah. Nah, ini tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Orang yang dewasa secara emosi bisa mengontrol emosinya dengan tepat. Yang kedua, orang yang dewasa secara emosi ini orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ya, dia merasa bahwa diri saya ini diciptakan Tuhan secara sempurna. Saya makhluk yang paling mulia dari segala makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dan saya percaya pada diri saya bahwa saya mampu. Ya. Sesulit apapun pelajaran di depan saya yang diberikan oleh guru, sesulit apapun kondisi pandemik sekarang ini, saya yakin saya mampu melewatinya. Ya. Nah, kita bisa mengontrol emosi kita dengan baik dan kita memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa saya bisa. Ya. Nah, bukan kesombongan, tetapi perasaan dan keyakinan saya akan kemampuan diri saya lahir daripada kesadaran bahwa saya diciptakan oleh Tuhan secara sempurna. Ya, secara sempurna. Saya diberikan akal budi, saya diberikan hati, saya diberikan kekuatan. Maka saya pasti mampu menjalani kehidupan saya. Yang ketiga, orang yang dewasa secara emosi, orang yang bebas dari rasa iri hati. Ya. Nah, dia bisa mengontrol perasaan emosinya dengan baik, percaya pada diri, ya, dan dia tidak mudah untuk merasa cemburu atau iri hati dengan orang lain. Saya tidak punya sikap atau tindakan, ya, pola pikir SMS. Apa itu SMS? Suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu ciri-ciri orang yang iri hati. Ya, dia berhasil, dia berprestasi, saya kok iri ya lihat dia. Ya. Orang yang dewasa secara emosi dia tidak iri, namun dia melihat teman seperti itu menjadi pemicu bagi dia untuk, oh kok dia bisa ya, saya kok belum bisa. Rahasianya apa? Ya, saya mau belajar dari keberhasilan orang lain untuk saya juga bisa mencapai keberhasilan itu. Ya, mungkin tidak keberhasilan dengan topik yang sama atau dengan poin yang sama. Saya belajar dari bagaimana dia mencapai keberhasilan. Oh, dia tekun. Oh, dia rajin. Ya, oh, dia orang yang tidak mudah putus asa. Saya belajar dari sikap-sikap orang itu untuk saya mencapai keberhasilan dari poin saya, ya, dari bagian saya, dari apa yang ingin saya capai. Yang keempat, ciri-ciri dewasa secara emosi adalah dapat menunggu, ya, sabar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi saya punya kesabaran. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya tidak tergesa-gesa, ya. Akibat karena terlalu tergesa-gesa itu untuk mendapatkan itu, akhirnya saya menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ya, akhirnya terjadilah tindak kejahatan. Ya. Mencuri, mencopet, merampas, ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar demi mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Tapi ketika berbicara mengenai kedewasaan emosi, saya bisa menahan diri. Saya bisa sabar, ya, untuk menunggu kapan waktu yang tepat untuk saya mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin dalam waktu itu saya sedang menabung, ya. Saya ketika menabung tidak sedikit-sedikit saya ambil nabung sedikit, ambil banyak, bukannya terkumpul apa yang mau kita kumpulkan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, malah sudah habis. Akhirnya malah kita minta-minta sama orang tua, ya. Kedewasaan adalah ketika kita bisa sabar menunggu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ini
ciri-ciri kedewasaan secara emosi. Nah teman-teman, di mana posisi kita? Apakah kita sudah ada dalam kedewasaan emosi ini? Perhatikan diri kita masing-masing. Baik teman-teman, hari ini saya pikir itu dulu 3 aspek dulu ya. Nanti dalam pertemuan berikut kita akan membahas 3 aspek yang lain mengenai kedewasaan manusia ya dari sudut pandang psikologi. Baik, kiranya kita boleh mendapatkan manfaat daripada pelajaran hari ini dan kita terbuka ya. Oh, rupanya kedewasaan itu tidak sesimpel, sesederhana yang saya pikirkan ya. Tidak hanya orang yang besar, orang yang tinggi, ya orang yang punya kumis, suaranya berubah, ya itu dewasa. Tidak, tapi ada banyak hal di dalamnya. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita dan untuk keseriusan kalian memperhatikan materi ini. Kiranya kita semua mendapatkan manfaat dari materi pada hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Salam.